Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen, Ibu Prof. Nofri, yang kami hormati Bapak dan Ibu teman-teman mahasiswa S2. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izinnya lah kita masih diberikan kekuatan, kesempatan pada malam hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan mata kuliah MSDM dan tentunya sesuai dengan kesepakatan minggu kemarin bahwa hari ini yang tampil untuk kelompok pertama yakni saya terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Mohon izin kami share screen materi yang akan kami sampaikan. Bapak dan Ibu, adapun yang menjadi judul bahasan pada makalah yang saya akan sampaikan yakni terkait dengan paradigma pengelolaan sumber daya manusia. Latar belakang sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi memegang peranan yang penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain yang dimiliki oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Mesin-mesin berteknologi canggih sekalipun tidak akan ada artinya jika sumber daya manusia yang menjalankannya tidak berkualifikasi untuk mengerjakannya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah konsep dalam mengendalikan, mengatur sumber daya manusia. Lanjut, Pak. Rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia, bagaimana sejarah sumber daya manusia, bagaimana evolusi sumber daya manusia, apa saja prinsip-prinsip sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia sebagai runtutan aktivitas dalam hal perencanaan serta pengambilan keputusan yang dapat diarahkan kepada sumber daya dalam organisasi dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sejarah manajemen sumber daya manusia dimulai dari masa sebelum revolusi industri. Ketika itu para pengrajin yang tinggal di rumah-rumah sudah membangun hubungan dengan orang-orang yang magang di tempat usahanya dan memberi mereka kebutuhan untuk hidup. Departemen personalia baru mulai pada abad ke-20. Manajemen personalia pada awal abad ke-20 hingga abad awal tahun 1900-an. Meningkatnya persaingan dan tekanan untuk memenuhi pesanan dari pembeli membuat para pemilik pabrik membuat catatan serius tentang produktivitas, isu seperti absensi dan keluar masuknya pekerja. Ini Bapak dan Ibu terkait dengan perjalanan manajemen sumber daya manusia. Kemudian di B juga manajemen sumber daya tradisional. Ini manajemen sumber daya tradisional ini timbul pada akhir abad ke-20. Era ini di Amerika Serikat ditandai dengan munculnya generasi baby boomers yang terdidik dan dipengaruhi oleh gagasan tentang hak asasi manusia dan aktualisasi diri, menghayati berbagai filosofi manajemen yang berorientasi pada perilaku dan mengadopsi filosofi manajemen yang mendorong diterimanya gagasan dan tindakan bekerja. C. Manajemen SDM strategik pada awal ke-21 meningkatnya jumlah perusahaan di bidang jasa, masuknya lebih banyak wanita ke dalam dunia kerja, dan perubahan-perubahan yang lain membuat paradigma manajemen SDM tradisional menjadi kuno. Ini adalah perjalanan-perjalanan sejarah terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Izin lanjut, Pak. Kemudian evolusi manajemen sumber daya manusia. Tahapan evolusi MSDM menurut
Nkono 1980, evolusi manajemen SDM melewati 3 tahap, yaitu pertama, definisi stage, yaitu ketika manajer personalia menyelenggarakan program-program yang kurang memberikan manfaat untuk mengurangi kekacauan karyawan dan kemungkinan perpecahan. Mohon izin saya kurang jelas tampilannya Pak Ketua, soalnya terlalu kecil layarnya, tidak bisa. Mute Pak Fajri. Kemudian perencanaan manpower. Dalam tahap ini digunakan kebutuhan pekerja dan perekrutan seleksi, training untuk menjamin terpenuhinya target manpower. Kemudian tahapan evolusi SDM yang ketiga, manajemen SDM strategi. Manajer SDM harusnya lebih proaktif dalam memecahkan masalah manajemen perusahaan dan dalam memberikan kontribusi efektivitas organisasional yang lebih besar. Ini Bapak dan Ibu terkait dengan evolusi, jadi ada 3. Yang pertama adalah definisi stage, kemudian ada perencanaan manpower, manajemen SDM strategik. Yang lanjut Pak Ketua. Nah, ini beberapa paradigma manajemen sumber daya manusia. Dilihat dari beberapa faktor. Pertama ada faktor sarana, desain pekerjaan, struktur, komunikasi, dan dasar kompensasi. Nah, paradigma lama bisa saran itu itu terkait dengan kalau masih di paradigma lama itu hanya berkisar pada keuntungan, produktivitas, dan individual. Kemudian berpindah pada paradigma baru terkait dengan sasaran, kepuasan konsumen, kemudian kualitas, dan tim. Ini paradigma manajemen sumber daya manusia pada di era paradigma pada zaman lama dan pada zaman sekarang. Kemudian dilihat dari desain pekerjaan, paradigma lama itu terfokus pada efisien, produktivitas, dan standar. Sementara pada paradigma baru itu terkait dengan kualitas, customization, inovasi. Kemudian dilihat dari struktur, di paradigma lama masih strukturnya masih tersentralisasi, kemudian sedikit keterlibatan manajer lini, kemudian persaingan, banyak terjadi persaingan. Itu kalau di paradigma lama dilihat dari struktur. Kemudian kalau kita lihat di paradigma baru terkait dengan struktur, itu desentralisasi. Nah, ini perbedaan-perbedaannya. Kemudian kita lihat dari pola komunikasi. Nah, di paradigma lama itu satu arah top down, kemudian fokus ke struktur dan organisasi. Sementara di paradigma baru, dua arah bottom up, fokus ke SDM. Kemudian dilihat dari dasar kompensasi. Nah, di paradigma lama kinerja individual, sementara di paradigma baru tim atau grup. Barangkali saya bisa pertegas lagi, kalau untuk terkait dengan pemberian kompensasi, dulu di sistem manajemen dulu di paradigma lama itu sebuah organisasi melihat dia memberikan kompensasi sejauh mana, sebesar apa yang bisa dia berikan kepada karyawannya, tergantung dengan kemampuan dia bekerja secara individu. Ini yang menarik yang perlu saya garis bawahi. Kemudian di paradigma baru, dalam pemberian kompensasi itu tidak dilihat lagi dari segi kekuatan individu, tetapi lebih dilihat dari hasil kerja kelompok atau grup. Nah, inilah pergeseran terkait dengan manajemen sumber daya manusia pada masa-masa lampau, kemudian yang ada di sekarang ini. Nah, ada lagi yang menarik terkait dengan struktur. Kalau di paradigma lama itu dia sentralisasi. Nah, artinya dari atas langsung terpusat ya, terpusat. Kemudian kalau dia di paradigma baru ini kekuatannya desentralisasi, tidak terfokus pada sesuatu yang menjadi yang lebih dalam sebuah misalkan di satuan pendidikan
strukturnya itu sungguhnya tidak terfokus, sekarang itu tidak terfokus lagi sama kepala sekolah, tetapi terfokus kepada seluruh anggota organisasi yang ada di satuan pendidikan. Oke, lanjut Pak Herlis. Nah, ini beberapa prinsip manajemen sumber daya manusia. Menurut Wright and Rudolph, ada 5 prinsip MSDM yang ditekankan sebagai pengembangan individu dalam membangun SDM. Dalam artian di slide ini menerangkan dalam mengembangkan individu, ini dilihat ada bisa dikelompokkan ya, ada 5 prinsip yang bisa mengembangkan kemampuan individu. Jadi prinsip pertama terkait dengan emphasis on people. Ini prinsip pertama, yakni organisasi diadakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian prinsip kedua, participative leadership. Figur pemimpin sebagai pihak yang aktif dan tidak sekedar bersifat situasional. Kemudian pada prinsip ketiga, improvative word stylist, yakni terkait dengan kemampuan individu untuk dapat merefleksikan dirinya. Artinya begini, saya bisa artinya misalkan dalam sebuah organisasi dia tidak puas dengan apa yang dia capai pada saat ini, tetapi sebuah kinerja yang dia capai atau inovasi yang dia capai itu menjadi bahan refleksi bagi individu untuk mengejar target di di target ke depan nanti yang bisa dicapai dalam sebuah organisasi. Kemudian ada yang prinsip keempat terkait dengan strong align orientasi, yakni kemampuan individu peka terhadap kebutuhan klien. Artinya setiap individu yang ada di kelompok dia sangat peka. Misalkan dalam sebuah perusahaan, individu dalam sebuah perusahaan itu dia harus tahu, dia harus memahami ke depannya sesungguhnya bahan produk yang dihasilkan di pabrik ini sangat dibutuhkan dan diimbangi dengan tingkat banyaknya yang menggunakan barang yang diciptakan. Nah, ini yang menjadi yang dimaksud dari strong align orientasi. Seorang individu dia bisa memahami, dia bisa tahu apa yang harus dia lakukan ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi di eksternal di organisasi yang ada. Kemudian yang kelima, prinsip yang kelima, mindset that optimum performance, yakni terkait dengan persepsi sikap dan perilaku individu memilih kejelasan arah dalam membangun kesuksesan organisasi. Nah, ini terkait berbicara tentang sifat ya terkait dengan perilaku individu yang ada di organisasi. Lanjut Pak Herlis. Di kesimpulan. Manajemen sumber daya manusia dapat disimpulkan sebagai ilmu dan seni yang dalam penggunaannya untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Dalam hal ini, proses penggunaannya meliputi pengembangan potensi sumber daya manusia dalam menyelesaikan segala proses perencanaan, pengarahan, pengawasan, pengadaan, hingga memberhentikan tenaga kerja sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas para pekerja dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun tujuan yang ingin dicapai harus diimbangi dengan program perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia tersebut sebagai upaya meningkatkan secara kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia guna mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Lanjut Pak Herlis. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf slide saya sudah selesai. Kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu atau yang kurang tepat di Bapak dan Ibu. Mohon koreksi dari Bapak dan Ibu untuk kesempurnaan baik di makalah yang saya susun maupun pada paparan saya pada malam hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator.
Iya, terima kasih Pak Fajri atas presentasi makalah khusus untuk materi paradigma pengelola sumber daya manusia.